Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi ini Pak Guru akan melanjutkan pertemuan kedua pada mata pelajaran produk kreatif. Melanjutkan dari materi yang kemarin. Untuk baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Pak Guru akan masuk saja langsung ke materi. Produk kreatif dan kewirausahaan pada materi peluang usaha. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu memahami peluang usaha, produk barang dan jasa. Yang kedua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Yang kelima, menciptakan peluang usaha yang sesuai kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah peta konsep dari peluang usaha, di mana inspirasi terdapat dari dua sumber. Yang pertama itu sumber internal maupun eksternal. Di internal berasal dari dalam diri, yang eksternal berasal dari luar. Kemudian inspirasi menjadi peluang usaha. Peluang usaha itu kemudian dikonversi menjadi kita manfaatkan peluang usaha. Dalam memanfaatkan peluang usaha terjadi dua kondisi. Yang pertama, keberhasilan usaha. Yang kedua, kegagalan usaha. Peluang usaha harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha sekitar kita sangat banyak. Namun tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan sembarang tepat. Misalkan Pak Guru jelaskan di sini bahwa kita mempunyai sebuah peluang usaha, tetapi kita tidak melaksanakan di waktu dan tempat, itu sama saja akan terjadi kegagalan usaha. Jadi peluang usaha sendiri itu butuh perhitungan dan kalkulasi atau perhitungan yang lebih, sehingga peluang usaha itu bisa pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, terlebih dahulu melakukan observasi, survei lapangan, dan bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Seperti Pak Guru jelaskan tadi, sebelum memulai usaha, ada kalanya kita patut memberi perhitungan atau kalkulasi dalam bagaimana cara kita menjalankan usaha. Yang pertama tadi dibilang di sini harus ada observasi. Observasi ini berupa kegiatan penglihatan. Kita melihat keadaan bagaimana, apakah usaha kita ini cocok tidak dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian survei lapangan, kita jalan apakah kita melihat bahwa ada usaha bisnis yang sama, bagaimana mereka menjalankan bisnis tersebut. Kemudian di sini bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang digeluti. Misalkan kita akan membuat toko baju. Nah, kita bertanya-tanya dengan bagaimana menjalankan toko-toko baju yang ada di lingkungan sekitar. Kita boleh jalan kemana-mana untuk bertanya. Kemudian peluang usaha sendiri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu peluang, dan yang kedua usaha. Peluang berarti kesempatan, kemudian usaha berarti mencapai tujuan. Jadi peluang usaha adalah kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian peluang usaha sendiri itu juga diinginkan dengan dilakukan dengan memiliki sumber daya yang dimiliki. Secara sederhana, peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Jadi secara sederhananya di sini jelaskan bahwa peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Jadi Pak Guru ulang secara sederhana, peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki dengan memanfaatkan sumber daya yang ada atau yang dimiliki untuk mencapai
tujuan yang hendak dicapai. Kemudian tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Misalkan kita cari keuntungannya, itu sebenarnya tujuan awal dari kita membangun usaha atau menjadi wira swasta, bahwa tujuan akhir kita sebenarnya itu mendapatkan keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin. Di sini ketika kita tercapai bahwa kita merasa suatu kondisi bahwa akhirnya apa yang selama-lama saya idamkan bisa tercapai, itu membuat terjadi situasi kepuasan batin. Kemudian popularitas, tentunya ketika usaha kita menjadi lancar dan banyak keuntungan yang kita dapat, popularitas itu datang dengan sendirinya, bahwa ketika usaha kita laku, banyak orang-orang akan membicarakan kita bahwa usaha yang kita lakukan itu ternyata bagus. Kemudian banyak nilai-nilai lebih yang mereka ambil. Status sosial dibarengi juga dengan status sosial. Status sosial di sini ketika kita sudah menjadi sudah mendapat popularitas, kemudian keuntungan, kita akan dipandang beda oleh orang-orang bahwa kita mempunyai status sosial yang biasa bilang wirausahawan sukses. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, seorang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, atau sumber daya itu dapat berupa uang, modal, atau pengetahuan, skill, relasi yang luas, pengalaman, dan lain-lain. Artinya sumber daya ini mencakup segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan. Jadi di sini maksudnya itu sumber daya yang kita miliki, misalkan pengetahuan kita tahu bahwa misalkan untuk membuat nasi goreng itu enak begini, ada resep-resepnya sendiri, sehingga itu menjadi suatu pengetahuan lebih. Kemudian skill, di sini skill ini bagaimana kita cara menerapkan pengetahuan yang sudah kita dapat, seperti tadi bagaimana cara mendapatkan membuat nasi goreng yang bagus. Kemudian kita olah dengan skill yang sudah kita tahu dari pengetahuan yang kita dapat. Kemudian relasi yang luas di sini kita mempunyai kenalan misalkan wirausaha yang sukses juga, atau keluarga-keluarga yang mempunyai bagian-bagian wirausaha yang lagi berjalan. Kita bisa memanfaatkan relasi tersebut untuk misalkan saling berbagi pengalaman atau berbagi tips bagaimana menjadi wirausaha yang sukses. Kemudian Pak Guru jelaskan ciri-ciri peluang usaha yang baik. Bersifat orisinil, maksudnya bersifat orisinil di sini asli dari pikiran dia sendiri. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Maksud dari poin kedua di sini, dia tidak berada pada zona nyamannya saja, bahwa usaha saya akan begini-begini saja. Dia harus membuat kalkulasi lagi, perhitungan yang lebih baik ketika perubahan persaingan kebutuhan. Misalkan banyak usaha-usaha yang sudah banyak digeluti pada lingkungan tersebut dan mempunyai banyak saingan. Dan kemudian yang ketiga, sesuai dengan minat. Maksudnya di sini ketika kita mempunyai minat yang sama dengan peluang usaha yang kita akan lakukan, itu menjadi nilai lebih karena meningkatkan motivasi lebih agar usaha itu kita laksanakan betul-betul dari awal sampai akhir. Kemudian 4, tingkat kelayakan usaha teruji. Maksudnya tingkat kelayakan usaha ini teruji bahwa apakah usaha yang akan kita lakukan ini layak tidak kita lakukan. Kemudian yang kelima, bersifat ide kreatif. Bersifat ide kreatif seperti Pak Guru jelaskan pada pertemuan pertama, bersifat ide kreatif. Kreatif itu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki menjadi sesuatu pemikiran dan tindakan yang berbeda. Misalkan kita punya ide membuat kita punya besi bekas hasil dari bangun rumah, kemudian tidak terpakai.
kita buat misalkan jadi rak buku atau rak sepatu. Kemudian yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi percuma saja kalau kita punya peluang usaha tapi kita tidak cukup yakin untuk membuat usaha tersebut. Jadi kita harus tidak mempunyai sifat ragu-ragu, tentunya dengan perhitungan dan kalkulasi yang tepat. Kemudian yang ketujuh, ada rasa senang saat menjalankan. Maksudnya rasa senang ini karena berhubung dengan kita sudah minat, yang tadi kita sudah berminat untuk melakukan usaha ini, timbul motivasi yang lebih sehingga dalam menjalankannya pun kita akan mendapatkan ada rasa senang saat menjalankan. Jadi kita tidak akan menjadi jenuh, kita tidak menjalankan marah ketika menjalankan usaha tersebut. Dalam kenyataan peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Jadi tidak semua peluang usaha itu memiliki peluang usaha yang potensial. Ada beberapa peluang usaha yang harus kita lihat apakah dia berpotensi untuk menghasilkan keuntungan atau bisa untuk dijalankan pada waktu dan tempat yang tepat. Kemudian ciri-ciri usaha dari potensial yang tepat, yang pertama adalah memiliki nilai jual. Jadi usahamu atau kegiatan usaha yang akan kita lakukan itu harus memiliki nilai jual. Jadi tidak kalah saing oleh usaha-usaha lain. Misalkan ada suatu pembeda yang dapat membedakan ciri khas kita dengan usaha yang lain walaupun sama bentuk usahanya. Yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Artinya jangan kau cuma bilang saya akan sukses, tapi itu kau tidak lakukan ambisimu, sama saja kan cuma membayangkan tanpa menjalankan usaha tersebut. Yang keempat, tidak menghabiskan modal karena terlalu besar investasinya. Jadi modal yang kita akan buat itu atau akan kita perhitungan itu harus dihitung dengan secara tepat. Jangan asal mengeluarkan pengeluaran yang sebetulnya tidak terlalu penting sehingga membuat modal-modal itu yang jadinya kita untuk membuat sesuatu yang tepat akhirnya menjadi berantakan. Yang kelima, bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Jadi ketika usaha kita itu dari usaha-usaha kecil, kemudian bisa kita membuat industri rumahan atau industri pabrikan menjadi besar. Peluang usaha yang bernilai jual memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Mampu memenuhi kebutuhan konsumen di sini kebutuhan konsumen ini segala kebutuhan konsumen dapat tercakup dengan usaha yang kita jual. Kemudian yang kedua, memiliki keunggulan bersaing. Jadi tadi Pak Guru bilang keunggulannya adalah suatu nilai lebih kita yang bisa kita jalankan dari pembeda dari wirausaha-wirausaha yang lain. Yang ketiga, tidak bersifat sementara. Jadi peluang usaha yang memiliki ciri-ciri bernilai jual, ciri-cirinya yang ketiga itu tidak bersifat sementara. Artinya jangan cuma musiman. Musiman artinya kan musim ini selesai, musim selanjutnya tidak jual. Jadi peluang usaha yang bernilai jual itu dia berterusan, tidak berhenti-berhenti atau tidak mengikuti musim. Yang keempat itu ada nilai uang. Yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Kemudian ini yang Pak Guru maksud aspek kreatif dan inovatif, di mana aspek kreatif tadi yang Pak Guru jelaskan adalah mengolah sumber daya yang dimiliki menjadi suatu yang menjadi tindakan dan pola pikir yang berbeda. Yang kedua, inovatif ini membuat suatu gagasan yang diterima oleh masyarakat berupa itu misalkan ide-ide sederhana misalkan, tetapi harus lebih baik dari ide-ide yang sebelumnya atau kerajinan-kerajinan yang sebelumnya dibuat.
B. Analisis peluang usaha. Tidak semua peluang usaha yang dihadapkan kita secara otomatis bisa dikerjakan, namun terlebih dahulu harus dilakukan analisis peluang usaha. Suatu analisis untuk mengetahui berbagai kemungkinan dan berbagai kesempatan usaha mana yang bisa dilakukan dan bisa memberikan keuntungan dengan berbagai tingkat risiko yang akan dihadapi. Jadi maksud pada paragraf ini bahwa tidak semua peluang usaha bisa secara otomatis kita kerjakan. Jadi perlu analisis berlanjut, seperti tadi Pak Guru bilang di awal, perlu observasi, perlu survei tempat, perlu bersosialisasi dengan pegiat wirausaha yang sama. Kemudian di sini pada akhirnya bagaimana itu kita analisis usaha, hasil dari analisis peluang usaha itu bagaimana kita menjadi memberikan keuntungan yang dapat kita ambil dengan berbagai tingkat risiko yang akan kita hadapi. Untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yang pertama itu percaya dan yakin bahwa usahanya tersebut dapat dilaksanakan. Seperti tadi Pak Guru bilang, jangan hanya ambisi, jangan hanya ada ide-ide saja, tapi tidak bisa kita analisis, tidak bisa kita observasi. Kita harus sudah mempunyai peluang usaha, kita harus observasi dan lain-lain. Kemudian kita analisis peluang usaha sehingga dapat mempunyai percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan. Poin kedua, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Artian ketika usahamu itu jalan atau mau jalan, jangan ragu untuk menerima gagasan atau ide-ide baru, sehingga ide-ide baru yang sebenarnya baik untuk kita, tapi kita tidak ikuti saran tersebut. Kemudian yang ketiga, memiliki semangat kerja yang tinggi. Maksudnya di sini ketika kita sedang menggeluti usaha atau akan menjalankan usaha, itu kita harus dengan semangat kerja yang tinggi, jangan setengah-setengah. Kerja dari kita lakukan usaha tersebut dari awal sampai akhir. 4, mampu berkomunikasi dengan baik. Artian mampu berkomunikasi dengan baik di sini kita berkomunikasi dengan mitra usaha, berkomunikasi dengan sesama pegiat usaha yang sama, berkomunikasi dengan karyawan. Ini yang penting, bagaimana kita menjelaskan bahwa usaha kita ini kita akan tujuan kita akan mendapat begini atau keuntungan segini. Yang kelima, poin kelima, bertanya pada diri sendiri. Nah, ini juga salah satu poin refleksi diri bahwa apakah usaha yang akan kita jalankan atau usaha yang sedang berjalan itu apakah butuh pengembangan baru atau butuh evaluasi yang menjadi landasan kita untuk berjalan ke depan usaha tersebut akan bagaimana. 6, mau mendengarkan saran orang lain. Nah, ini juga sama dengan poin nomor 2. Setiap saran atau ide-ide yang lain itu kita harus dengar walaupun kita pilah-pilah yang mana baik dan yang benar. C, persiapan peluang usaha. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama itu meneliti luas usaha yang dipilih. Jadi kita Pak Guru bilang kita harus observasi, kita harus survei lokasi, kita harus bertanya sesama pegiat usaha yang akan digeluti. Kemudian kita ambil dari hasil yang sudah kita dapat dari ketiga item tadi yang Pak Guru sebut menjadi sebuah analisis peluang usaha. Nah, hasil dari analisis peluang usaha itu kita jadikan menjadi memanfaatkan peluang usaha tersebut. Kemudian bentuk usaha, kemudian jenis usaha yang ditekuni. Yang keempat, mengenal informasi usaha yang diterima. Yang kelima, memiliki peta peluang usaha.
yang menguntungkan. Jadi peta peluang usaha itu yang tadi Pak Guru jelaskan di awal. Yang pertama itu kita mempunyai inspirasi datang dari internal maupun eksternal. Kemudian kita inspirasi tersebut kita ubah menjadi peluang usaha. Kemudian peluang usaha kita ubah menjadi memanfaatkan peluang usaha. Hasil dari memanfaatkan peluang usaha itu ada dua output: kegagalan berwirausaha atau kesuksesan berwirausaha. Kemudian di sini langkah-langkah analisis peluang usaha. Yang pertama, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni. Jadi kita buat gambar bagaimana usaha kita ini akan berjalan. Kemudian yang kedua, penyediaan modal. Tentunya ini menjadi hal paling urgensi atau hal utama juga, di mana orang bertanya, saya mau buat ini tapi tidak ada modal. Kemudian di sini penyediaan modal ini sebenarnya kita punya banyak cara untuk mendapatkan modal, dengan membuat proposal pada perusahaan misalkan, atau mencari donasi-donasi dari orang-orang bahwa usaha kita akan tekuni ini memanfaatkan keuntungan bagi mereka yang akan berinvestasi pada usaha yang akan kita lakukan, dengan melihat bahwa kita mempunyai perhitungan, atau biasa orang buat proposal untuk melihatkan kepada investor bahwa usaha kita gini loh, bakalan akan keuntungan lebih yang bisa didapat oleh para investor ketika misalkan kita tidak mempunyai modal. Kalau kita mempunyai modal sendiri, bahkan itu lebih bagus, bahwa kita dapat menentukan jumlah yang tepat untuk menjalankan menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, mengurus izin usaha. Ini juga penting, bahwa setiap izin usaha itu memerlukan izin maupun dari Pemda ataupun pemerintah. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja juga dibutuhkan, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Apapun yang kita lakukan pada usaha kita, terlepas dari kesibukan kita juga yang di tempat lain. Jadi perlu tenaga kerja, bahwa untuk menjalankan usaha yang baik sebenarnya kita butuh tenaga kerja yang dapat membantu kita. Sebenarnya banyak lebih dari mendapatkan tenaga kerja, kita mempunyai ide, mendapatkan ide juga dari mereka. Kita juga dapat mempercayakan usaha kita pada mereka. Yang kelima, poin kelima, menyiapkan sarana. Jadi sarana di sini alat untuk mencapai tujuan. Jadi misalkan kita buat usaha baju, kita sarannya butuh bangunan, butuh gedung. Ya, kita bikin bangunan atau gedung. Jadi sarana itu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. 6, menyiapkan bahan baku. Bahan baku ini sangat penting. Misalkan bahan baku yang akan kita olah menjadi barang usaha. Misalkan kita olah tadi besi, bahan bakunya besi, menjadi pot bunga, menjadi rak buku, atau menjadi lain-lain. Banyak bisa kita manfaatkan. Menetapkan lokasi, yang Pak Guru bilang bahwa peluang usaha itu harus kita lihat juga lokasi atau tempat yang akan kita jalankan, bahwa ketika lokasi yang kita pilih ternyata banyak kurang banyak penduduk di sana yang membutuhkan produk yang akan kita jual, akhirnya akan membuat produk kita menjadi tidak laku dan kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Jadi lokasi yang tepat sangat bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan yang baik juga. Kemudian menetapkan metodologi, maksudnya metode kita dalam menjalankan usaha ini bagaimana. Kemudian yang 9, menetapkan teknologi usaha. Teknologi usaha ini alat-alat yang dapat membantu kita dalam menjalankan usaha, sehingga pekerjaan kita itu menjadi terbantu. Kemudian di sini menetapkan manajemen. Manajemen di sini maksudnya susunan orang-orang yang menjalankan usaha. Jadi ada kepala perusahaan misalkan, atau kepala toko misalkan, ada manajer, yang kedua ada pegawai, yang ketiga ada pegawai. Kemudian di sini 11, mencari mitra usaha. Ini merupakan bagian juga yang sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa bekerja
sendiri tanpa mitra usaha. Misalkan kita punya mau buat tadi yang Pak Guru bilang usaha membuat pon dan lain-lain, tentu kita butuh mitra usaha seperti bahan-bahan toko bangunan agar usaha kita itu dapat saling berkesinambungan. Tujuan analisis peluang usaha. Secara umum tujuan analisis peluang usaha adalah untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Oleh sebab itu, seorang usaha harus cermat, yakin dan berani. Jadi maksud pada paragraf tersebut di sini adalah analisis peluang usaha itu perannya sangat penting karena mengetahui apakah usaha kita itu layak atau tidak dikerjakan. Jadi Pak Guru bilang dalam menjalankan usaha tadi bahwa analisis peluang usaha berperan penting dalam menentukan bahwa kita bisa atau tidak mengerjakan peluang usaha ini di waktu dan tempat yang tepat. Tujuan analisis peluang usaha yang pertama itu menentukan peluang usaha, yang kedua menentukan potensi usaha, maksudnya bagaimana berkembangnya ini usaha. Yang ketiga, mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia, bahwa kita dapat mengetahui bahwa usaha kita ini akan berkembang dengan situasi saat ini dan bagaimana akan ke depannya. Yang berikutnya, mengetahui berapa lama usaha kita bertahan. Jadi usaha kita ini kalau kita ingin ada tidak cepat tutup usaha, jadi kita perlu mengetahui bagaimana usaha kita ini akan berjalan kalau metode yang kita jalankan begini-begini saja. Kemudian itu saja yang bisa Pak Guru jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada adik-adik yang dapat mengikuti Zoom kali ini. Bagi yang belum dapat melihat video pembelajaran di YouTube yang akan di-upload nanti oleh Pak Guru atau guru yang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.